Sore tadi pemirsa, Komnas HAM didampingi oleh tim Inavis dan Dokes Polri telah melakukan peninjauan tempat kejadian perkara pembunuhan berencana Brigadir Yosua di kediaman dinas Verdi Sambo, Duren 3, Jakarta Selatan. Komnas HAM bersama dengan tim Inavis dan Dokes Polri datang guna menelisik indikasi dan upaya penghambatan penegakan hukum atau obstruction of justice. Mengingat keterangan sebelumnya yang diberikan ini berbeda-beda. Sementara itu tim khusus Polri bertolak ke Magelang untuk mendalami kasus tewasnya Brigadir Yosua. Tim sus menilai masih perlu menemukan barang bukti tambahan terkait kasus ini. Berdasarkan keterangan Irjen Pol Sambo, pemicu pembunuhan adalah peristiwa yang terjadi di Magelang. Sambo begitu marah karena merasa harga dan martabat keluarganya dilukai oleh Brigadir Yosua. Sayangnya hingga hari ini motif pembunuhan berencana Brigadir Yosua masih menjadi misteri. Barreskrim Polri masih enggan membuka motif pembunuhan yang disebut-sebut menjijikkan dan konsumsi dewasa oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Lalu akankah Polri akan membuat motif pembunuhan Brigadir Yosua ini menjadi terang benderang? Saat ini institusi Polri memang mendapatkan sebuah ujian yang begitu berat. Bukan hanya untuk mengungkap kasus ini dengan betul-betul transparan, terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi. Sesuai dengan instruksi ataupun juga perintah yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Bahkan perintah Presiden Jokowi ini tidak hanya disampaikan sekali, dua kali, bahkan sampai 4 kali. Kemudian di sisi lain Polri juga harus menjaga marwahnya, memperbaiki citranya yang sudah tercoreng dengan adanya kasus ini. Lalu dengan tuntutan yang ada baik dari Presiden Jokowi ataupun juga untuk bisa menahan isu liar di kalangan masyarakat mengenai motif ini, akankah Polri kemudian membuka motif sesungguhnya apa yang membuat Verdi Sambo membunuh ataupun juga merancang skenario pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Untuk bisa membahas mengenai hal ini, kami akan bawa Anda juga untuk bisa mendengarkan, mengikuti pandangan dari para narasumber. Sudah hadir di samping saya tentunya Bang Saur Siagian. Ini merupakan tim advokat penegak hukum dan keadilan tampak yang terus bersuara, bahkan tadi juga sudah datang ke KPK. Ada beberapa hal yang dilaporkan terkait dengan hal ini, nanti Bang Saur bisa jelaskan lebih lanjut. Baik, adakah kemudian apa yang dilaporkan oleh Bang Saur ke KPK ini masih dalam lingkaran motif pembunuhan ini? Nanti bisa dijelaskan Bang. Kemudian juga sudah terhubung dengan kita Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi selaku penasehat ahli Kapolri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Arianto Sutadi. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Putri, selamat malam para pemirsa. Baik, dan juga kita sudah terhubung dengan ayah dari almarhum Brigadir Yosua, Bapak Samuel Huta Barat. Selamat malam Pak Samuel. Selamat malam Putri. Baik, Pak Samuel. Saya yakin Pak Samuel juga masih sama seperti masyarakat terus mengikuti bagaimana perkembangan informasi ini. Kemudian juga hari ini sudah sempat kami tayangkan tadi Pak kabarnya bahwa tim khusus ini pergi ke rumah singgah yang ada di Magelang, rumah singgah milik Verdi Sambo untuk bisa melakukan pemeriksaan. Karena Verdi Sambo mengatakan di Magelang, di rumah itu terjadi sebuah kejadian yang melukai harkat martabat keluarganya yang kemudian menjadi pemicu terjadinya pembunuhan ini. Nah, Pak Samuel, kami memang juga sudah mendengarkan dari pihak keluarga bercerita pada saat di Magelang, pada saat bertugas ini, apa saja yang sudah disampaikan oleh Yosua. Tapi mungkin Pak, adakah yang terlewat atau mungkin ada hal baru yang bisa Bapak ceritakan yang mungkin Bapak ingat kembali? Apa saja yang sebenarnya sudah disampaikan oleh Yosua atau almarhum anak Bapak ini pada saat ia masih berada di Magelang, Pak? Saya rasa nggak ada yang terlewat ya. Waktu dia di Magelang, kami lagi di kampung kita di Tapanuli, pulang ke sana berziarah. Itu pun berhubungan anak saya yang paling besar melalui WhatsApp. Saya rasa nggak ada yang terlewat. Apa yang sudah kami terangkan itulah yang kami tahu. Baik, pada saat berkomunikasi seperti itu tidak ada sesuatu hal yang mencurigakan ya Pak yang ditangkap oleh pihak keluarga? Pada hari itu tidak ada, pada hari itu ya. Baik, Pak Sambo tentu juga mendengarkan bahwa keterangan Sambo ada sesuatu yang terjadi di Magelang ini. Bagaimana Pak pendapatnya mendengarkan keterangan dari Verdi Sambo ini? Pendapat saya secara pribadi ini sudah sangat berbelit-belit. Kemarin kan di Duren 3. Selesai di Duren 3 timbul lagi di Magelang.
selesai itu nanti di mana lagi. Jadi kami selaku orang tuanya bingung, membingungkan begitulah. Apalagi kami tidak mengerti soal hukum ini, sangat bingung kami. Ya, jadi Bapak kembali masih merasa bahwa apa yang diceritakan oleh Ferdy Sambo ini salah satunya adalah kebohongannya begitu ya Pak, yang disampaikan bahwa ada sesuatu yang terjadi di Magelang ini ya Pak? Berupa sinetron begitulah kira-kira. Baik, nah hari ini juga LPSK Pak, ini sudah menolak pengajuan permohonan perlindungan yang sebelumnya juga diajukan oleh Ibu Putri, istri dari Pak Ferdy Sambo. Bapak juga sudah mendapatkan informasi mengenai hal ini Pak? Kami mendapatkan informasi dari media. Saya rasa LPSK mungkin itu penilaiannya yang terbaik untuk Ibu Putri. Ya, dan ini juga tentunya apakah semakin menguatkan keterangan ataupun juga pendapat dari keluarga Pak Samuel bahwa memang sebenarnya tidak ada apa yang disebut sebagai pelecehan dan sebagainya, begitu Pak? Ya, itu satu langkah awal bahwa pelecehan yang di Duren 3 tidak ada dan pengancaman pembunuhan. Kemarin kan sudah diumumkan di Mabes bahwasanya laporan polisi yang di sana sudah ditutup. Baik, Pak Samuel, apa yang Bapak harapkan dari Baradae ini, Barada Eliezer, ketika sekarang sudah ditetapkan menjadi justice kolaborator, artinya adalah saksi pelaku yang bekerja sama yang akan membuka, menguak semua fakta dan juga sudah mendapatkan perlindungan dari LPSK, Pak? Keterangan seperti apa yang Bapak harapkan dari Baradae? Kiranya pembicaraan saya ini didengar Baradae. Baradae, kami berharap terbukalah untuk penyidik. Biar semua permasalahan ini terang benderang. Kami berharap sekali sama Baradae. Baik, Pak Samuel Huta Barat, terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk bisa memberikan keterangan ini kepada kami. Dan insya Allah juga pesan Bapak kepada Baradae ini akan juga sampai kepada Baradae sehingga ia juga akan melaksanakan apa yang sudah ia janjikan, komitmennya sebagai seorang justice kolaborator. Pak Samuel, sekali lagi terima kasih Pak. Selamat malam. Selamat malam Putri. Baik. Nah, berikutnya kita juga akan lanjutkan perbincangan. Sepertinya juga sudah bergabung narasumber berikutnya Mas Reza Indragiri selaku psikolog forensik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Reza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan langsung saja berbicara mengenai tema yang akan kami angkat. Motif Sambo bunuh Yosua beredar liar. Itu yang kami angkat pada malam hari ini karena kita tahu di kalangan masyarakat beredar banyak sekali spekulasi-spekulasi motif. Ada yang motif mengatakan selingkuh, motif asmara, motif ada lagi mengenai bisnis, skandal judi dan sebagainya. Ini beredar begitu liar. Namun sayangnya hingga saat ini pihak kepolisian tidak menjelaskan mengenai masalah motif. Malah pihak Barreskrim mengatakan bahwa untuk masalah motif ini hanya menjadi konsumsi dari pihak penyidik. Nah, Pak Arianto Sutadi, di tengah tugas dari Polri sudah sempat saya singgung di awal. Yang pertama adalah bagaimana kemudian menjalankan perintah dari Presiden untuk ayo segera buka ini semua, tidak ada yang tutup-tutupi kepada publik. Kemudian tugas berikutnya adalah mengembalikan atau setidaknya memperbaiki citra Polri. Nah, ini polisi malah memilih untuk bungkam ataupun menyimpan, tidak membuka motif ini, Pak. Bagaimana sebenarnya ini, Pak? Baik, terima kasih ya. Kalau saya melihat ini perkembangannya ini, dulu kan ketika ini kasus ini diumumkan, itu kan terjadi banyak kejanggalan. Orang-orang biasa pun tahu itu ada janggal. Bahkan sampai Presiden juga mengira itu ada banyak kejanggalan. Oleh karena itu perintahnya adalah Kapolri tolong buka, jangan ditutup-tutupi. Itu artinya kejanggalan atau rahasia yang tertutup itu harus dibuka. Itu kan. Nah, kemudian Kapolri bikin tim khusus. Dan tim khusus berhasil bisa mengungkap bahwa ternyata apa yang terjadi hari tanggal 8 sampai 9 itu adalah ada indikasi bahwa itu TKP itu dirubah gitu. Jadi direkayasa. Sehingga setelah itu maka dari tim khusus itu juga mendeteksi bahwa ada orang-orang temannya Pak Sambo yang berusaha merusak TKP itu, yaitu orang-orang yang dekatnya. Sehingga waktu itu hari pertama dan kedua dipanggillah mereka itu untuk merusak TKP itu. Itulah yang dirilis pada hari Senin itu. Nah, tugas polisi waktu itu mestinya ya, yang ditutup-tutupi yang itu mestinya. Tapi kan waktu itu baru terbukanya belakangan. Setelah Baradae itu mengaku begini, baru terkuaklah apa yang ditutup-tutupi itu. Gitu. Dan sekarang sejak
Baradae itu mengaku, kemudian 30 orang ditetapkan sebagai orang yang melanggar profesi itu ya. Kalau istilah saya itu yang merusak TKP lah itu kasarannya gitu. Dan kemudian ditetapkan Bapak Ferdi sebagai tersangka, ditambah lagi dengan pengakuan ya Bapak Ferdi bahwa dia bertanggung jawab atas itu sudah yang tadinya menurut saya ya, yang tadinya ditutup-tutup itu sudah dibuka oleh Pak Kapolri. Artinya apa tadi yang rahasia, yang kemudian yang janggal itu sudah dibuka. Yaitu ternyata pelakunya adalah hanya segelintir seorang Pak Sambo yang karena kalap kemudian menyuruh anggotanya dan dia sendiri juga masih emosi, dia juga ikut-ikutan gitu. Dan kemudian waktu itu diskenariokan seakan-akan tembak-menembak. Itu kan akibatnya korban tidak terima kan gitu kan, karena anaknya kok dianggap sebagai penjahat padahal dia korban. Akhirnya kan mereka juga bikin laporan. Nah, laporan itu kan menuntut bahwa anaknya bukan ditembak, bukan tembak-tembakan, tetapi adalah ditembak. Nah, sekarang apa yang tertutup itu selama sudah terbuka. Gitu. Jadi Pak Kapolri sudah menjawab pertanyaan Presiden menurut saya gitu. Tapi apakah Pak? Kemudian, ya Pak, silakan terus. Ya, sekarang sudah terbuka semua ya. Kasusnya adalah kasus karena Bapak Sambo itu kilaf, emosi, kemudian dia nyuruh nembak anggotanya dan dia nggak terima, dia tembak lagi gitu. Kemudian anggotanya meninggal, tapi kemudian direkayasa, tapi sekarang sudah terbongkar rekayasa itu, akhirnya dia mengaku bahwa saya yang bertanggung jawab gitu. Jadi semua yang tertutup sekarang sudah terkuak gitu. Baik, nah, kemudian sekarang kecuali motif Pak. Ya itu, kalau motif itu begini Bu. Tugas Pak Kapolri ya, begitu ada penembakan, bukan tembak-tembakan ya, begitu ada ketemu bahwa itu adalah penembakan yang berencana oleh Pak Sambo dengan mendatangkan anak buahnya itu tugasnya adalah menyidik, artinya membuat terangnya perkara. Nah itu dipakai pasal 340, artinya apa? Pembunuhan yang direncanakan oleh Pak Sambo, pelaksanaannya waktu itu oleh Baradae yang dipaksa suruh nembak, kemudian disaksikan oleh RR dan Pak Kuat itu, nah, kemudian direkayasalah itu kejadian itu. Jadi ada dua ini, satu adalah 340 yaitu pembunuhan yang direncanakan, yang kedua adalah merusak TKP. Nah yang merusak TKP itu diproses dengan kode etik, maksudnya supaya cepat mereka itu ditahan sehingga mereka bisa dikorek apa yang terjadi selama ini, dari situ bisa tertuntut nanti bagaimana TKP tadi dirusak sehingga bisa mendukung untuk penyidikan yang pembunuhan ini. Baik. Nah untuk yang kasus 340 pembunuhan ini unsur-unsurnya sudah cukup, yaitu dari unsurnya subjektif itu kan niat dan merencanakan. Pak Sambo ngomong, baik, saya memang berniat membunuh itu karena saya dongkol itu. Sehingga sudah cukup untuk polisi untuk menyampaikan alat bukti ya mengenai niat itu. Sehingga kalau untuk unsur motif itu nanti konsumsinya adalah untuk Pak Hakim untuk menentukan berapa berat Pak Sambo itu nanti dihukum. Kalau dia itu memang bisa dimaklumi bahwa dia berbuat itu, mungkin rencananya itu ya agak bisa diringankan. Tapi kalau dia tidak bisa mempertanggungjawabkan itu, ya pasti nanti hukumannya kan berat. Gitu. Jadi motif itu untuk sekarang bagi polisi tidak penting banget untuk menyelesaikan berkas yang sekarang sudah selesai itu dan tinggal dikirim ke DPU ya Bu ya. Itu kira-kira begitu. Motif tidak terlalu penting banget, tapi justru motif ini yang mendasari Pak. Apa yang menjadi alasan ataupun juga dasar dari mengapa kemudian melakukan pembunuhan. Nah, nanti mungkin Pak Arianto, nanti mungkin kita akan bahas lebih lanjut. Karena biasanya juga masyarakat ini saat kemudian polisi memberikan rilis sebuah peristiwa, masyarakat bisa mengetahui barang buktinya apa saja, kemudian motif dari kejahatan ini apa saja. Tapi hingga saat ini juga masyarakat tidak mengetahui mengenai hal ini. Apakah memang ini akan terus akan menjadi disimpan oleh pihak kepolisian sehingga kemudian terus isu liar ini beredar terus di kalangan masyarakat. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan ini. Bang Saur bisa berikan pendapat, Mas Reza Indragiri juga bisa berikan pendapat, tapi setelah jeda kami segera kembali.